Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilham Kreatif. Di sini saya akan membuat tulangan pada kolom. Ya, prinsipnya sama seperti tulangan pada balok. Hanya saja ini kita letakkan tulangannya di kolom. Baik, kita simak sama-sama. Silahkan kalian buka projectnya. Jika kalian belum dapat project seperti ini, kalian bisa melihat link yang ada di pojok kanan atas. Silahkan diklik dan ditonton videonya untuk mengikuti project yang mungkin kalian baru pertama kali menggunakan Revit. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita menentukan dulu kolom mana yang akan kita buat tulangannya terlebih dahulu, sama seperti yang kemarin ya, balok. Di sini saya akan menggunakan kolom yang sebelah sini. Kita seleksi objek dulu, kemudian kita masuk ke dalam tampilan elevation. Kita cari di mana letak kolomnya ini bisa terlihat. Baik, di sini di elevation east ya. Di sini akan kita buat tulangan kolom. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke tab menu view, kemudian panel title create, lalu section, pilih yang detail view. Di sini kita buat potongan untuk meletakkan tulangan bagel. Kita buatnya di sini dulu, nggak apa-apa. Seperti ini ya. Kemudian ini hampir sama seperti tulangan balok ya, cuma letaknya di kolom. Lalu kita masuk ke go to view, masuk ke view-nya. Di sini detail view, detail 0. Ini kita bisa ganti namanya. Namanya di sini adalah detail kolom. Kita klik OK. Kemudian di sini untuk koordinatnya kita bisa hapus ya. Kita hidden saja, jangan dihapus. Elemen ini kita hilangkan. Kemudian untuk boxnya ini kita hidden saja. Ini kita skalanya kecilkan ya, biar terlihat rapi ya, ada arsirannya. Lalu kita select kolomnya, kemudian kita masuk ke panel title reinforcement sama rebar. Lalu kita pilih yang rebar shape M_02 yang ini. Bukan, mohon maaf. Yang kita buat bagelnya dulu ya. Buat bagelnya dulu. Ya, bagelnya ini rebar shape mana tadi? Rebar shape M_T1. Kita pakai yang ini. Kita coba pakai yang panel title placement orientation, kita ganti menjadi parallel to work plan. Seperti ini, ya. Kemudian kita modify. Lalu kita coba select tulangannya. Lalu di sini hook at startnya, mohon maaf sebelumnya kita bikin tulangan baru ya. Barnya ini edit type, lalu duplikat. Di sini tulangannya tulangan bagel kolom diameter 10 ya, D10. Jarak sengkangnya adalah 100. Di sini tulangan bagel D10 strip 100. Tulangan bagelnya ini tulangan bagel tumpuan ya, tulangan bagel tumpuan kolom D10 strip 100. Oke. Lalu di sini bar diameternya kita ganti 10. Editnya di sini sama ya, 135. Ini kita pakai yang rumusnya kemarin, yaitu 6D. Jadi 6 dikali dengan 10 ya, jadi 60 mm. Klik OK. Lalu kita OK juga di sini. Di sini hook at startnya untuk kaki kanannya kita ganti jadi 135. Kemudian kita apply ya, seperti ini.
Lalu kita coba select konkretnya ini, kolomnya. Lalu di sini kita ubah untuk selimut betonnya ya. Kalau misalnya kalian masih angka 40, ya ubah menjadi 20 mm karena kita gunakan selimut beton 2 cm. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, lalu kita coba buat dia tampilan menjadi fine untuk melihat 3D nya seperti ini ya. Lanjut di tampilan elevation seperti ini. Kita lihat di mana tadi letak begelnya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini itu nggak kelihatan ya. Kita coba kasih kelihatan caranya. Masuk ke properties, kemudian grafik, view visibility. Di sini kita masuk ke east ya. Di sini elevation east, kita ingin menampilkan di tampilan east ini ya. Kemudian kita klik OK seperti ini. Lalu karena ini tumpuan ya, kita letakkan di bawah sini. Kemudian rumusnya sama ya, 1/4 LA ya, 1/4 LA yaitu 1/4 dari tinggi ini, dari sini ke sini. Di sini tingginya 280 ya. Berarti untuk 1/4-nya itu adalah kita buat ref plan 280 dibagi 4 sama dengan 70 ya. Sini 70 ya. Nah, ini sudah ya, sudah dibuat. Ini juga sudah sama di sini ya. Lalu ini ya, kita coba cek alignment-nya di sini 70. Di sini ya. Baik, langkah selanjutnya untuk tulangan bagel ini kita sama ya, yang seperti balok kemarin. Jadi number width spacing, lalu di sini jaraknya 10 cm ya. Nah, kita tambah di sini sampai dia ketemu dengan garis referensinya. Lalu kita mirror ya, sama select tulangannya. Kemudian kita mirror seperti ini ya. Ya, ini tulangan tumpuan. Kemudian kita buat tulangan lapangannya. Kita copy. Seperti ini. Kemudian ini kita coba buat ya, tulangan bagel tumpuan kolom. Kita buat baru, edit type. Di sini kita duplikat. Ya, di sini cuman kita ubah aja ininya, lapangan. Lalu D100 ini 200 ya. Jaraknya adalah 200 mm. Klik OK, ini tidak ada perubahan. Oke. Lalu di sini 200 ya. Sini kita kurangi ya, seperti ini. Sudah selesai untuk tulangan bagel kolom pada tempat sini, kolom ini. Kemudian kita copy ya, copy. Kita select object, kemudian kita copy. Beda ukuran ya, kita copy saja ini. Ini bentangnya berapa, kita cek. (180) dibagi 4, 45 ya. Struktur ref plan di sini kita ganti jadi 45 seperti ini ya. Ini kita copy.
dan kita kurangi seperti ini, dan kita mirror. Kita pakai row aja ya, biar takut nanti berubah. Oke, kemudian kita buat yang tulang lapangannya sama ya, copy. Seperti ini ya. Ya, ini tulangan bagel satu kolom dari footplate sampai dengan lantai 2 ya. Lalu kita membuat tulangan pokoknya, masuk ke kembali detail kolom ini. Kemudian kita buat tulangan pokoknya, klik kolomnya, kemudian kita panel titelnya reinforcement, pilih rebar. Lalu di sini kita coba pakai yang ini rebar shape M_02 ya. Ini kita ubah tampilannya, panel title placement orientation, kemudian parallel to cover ya. Sini kita letakkan ya. Di sini kita ubah dulu. Untuk lebar barnya ini kita buat baru, tulangan pokoknya 4D, ini kita duplikat tulangan pokok, tool pokok. Di sini saya akan membuat 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 8D, berarti ada 8 tulangan pokok. Kemudian diameternya adalah saya buat 12. Ke 8D 12. Klik OK. Sini 12 sudah. Lalu OK ya. Di sini rebar bar tulangan pokok 8D 12. Ini kita copy seperti ini, kita copy lagi sini di sini juga. Baik, seperti ini sudah letaknya simetris ya. 8 tulangan pokok ya pada kolom, dan diameternya adalah 12. Lalu kita masuk ke menu elevation is seperti ini. Kita coba select seperti ini, lalu kita filter, cek none-nya ya, sisakan struktural rebar, oke. Lalu view visibility grafiknya kita centang untuk yang is ya, terlihat sudah tulangan pokoknya. Lalu kita coba tampilkan
footplate-nya ya, kita coba masuk ke, kalau kalian mengikuti ini ya, mengikuti video saya sebelumnya, saya sudah sempat membuat tulangan pada footplate ya, seperti tulangan footplate fondasi tapak. Nah, ini kita coba lihat ya, di mana ini letaknya. Nah, di sini ya. Ini saya filter, kemudian saya pilih lebarnya saja, lalu saya copy, saya pindahkan ke sini ya. Lalu di sini tulangannya kita turunin ya. Coba kita lihat di sini tulisannya 52219 ya, 52219 kita copy, lalu ini kita paste, yang ini juga begitu, kita paste, yang ini juga sama, kita paste. Ini juga sama. Apply. Seperti ini ya, sampai dia ke bawah. Lalu untuk yang di atasnya kita lebihkan ya. Kita lebihkan seperti ini. Kita lihat di 3D view-nya ya, seperti ini kelihatan ya tulangannya. Nah, ini kita coba select objeknya, lalu kita filter, check none, kemudian struktur lebar. Oke. Di sini view visibility-nya kita tampilkan di 3D view struktural copy 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat ya, ya, ini kita samakan ya, seperti ini. Yang ini juga sama. Lalu kita ubah tampilannya ini ya, arahnya. Klik objeknya tulangan ini, kemudian tekan spasi ya, seperti ini. Kita lihat ini nih, berarti di sebelah sana ya, seperti ini. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini arahnya ke sana, betul ya, seperti ini. Yang di bawah otomatis akan mengikuti ya, seperti ini ya. Nah, kalian jika ingin menambahkan panjangannya ini, panjang takikannya, kalian bisa masuk di sini ya, di edit type, kemudian hook length di 90 derajat ya, 90 derajat. Ini bisa kalian tambahkan, contoh 200 berarti 20 cm ya. 200 mm. Kita cek apply ya, dia akan bertambah panjang seperti ini ya. Dan untuk yang di atasnya sama ya, sama seperti yang di bawah. Oke, ini sudah selesai tulangan kolom. Lalu bagaimana cara mengcopy ke semua kolom ini? Kita select
seleksi ini ya, seleksi kolom, kemudian check none struktural array bar. Oke. Lalu kita copy to clipboard, tidak usah copy aja, copy biasa. Lalu kita tentukan titiknya di sini ya, atau kita ya sama aja, copy seperti ini, tentukan kita seleksi objek, lalu kita coba masuk ke level 1 seperti ini ya, filter, check none, struktural array bar. Oke. Di sini kita copy, jadi di level 1 saja kita kopinya seperti ini ya, ini sini ya, silakan diikutin. Oh, ini sudah ada berarti. Kalau muncul seperti ini berarti sudah ada. Oke. Kita coba lihat di 3D strukturnya. Ya, seperti ini tampilannya. Sudah semua ya, sudah semua. Kemudian ini kan cuma garis-garis ini. Nah, kita ubah menjadi fine. Nah, kalau misalnya tidak bisa ya, kita bisa seleksi objek seperti ini, filter, check none, array bar. Oke. Di sini visibility-nya untuk tampilan 3D structural copy 1 kita centang dua-duanya ini. Oke. Ya, seperti ini. Ini kita hidden. Seperti ini ya. Tadi level 1. Seperti ini ya. Tekan kontrol ya, kontrol untuk menampilkan tanda plus seperti ini. Kalau kalian tekan shift dia minus. Jadi kita di sini menseleksi tulangan kolom yang kita filter, ambil yang lebarnya saja, klik OK. Lalu view visibility-nya di sini 3D struktur copy 1 yang ini kita centang. Oke. Kita cek di sini. Ya. Dia sudah tampil ya. Nah, di sini footplate-nya belum kelihatan ini. Aduh. Tidak masalah. Di view visibility yang kita centang yang ini ya. Ya, begitu juga dengan yang lainnya nih, banyak semuanya nih. Copy ya semua. Check none, lebarnya dicentang, oke. Lalu di sini editnya kita centang di sini. Oke, sudah semua ya. Jadi ini adalah tulangan kolom beserta dengan tulangan footplate. Bagi kalian yang baru belum nonton video saya sebelumnya, ya saya sarankan untuk menonton. Karena di situ projectnya kita membuat footplate ya, footplate beserta dengan kolom pedestal dan pembuatan kolomnya juga. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara membuat tulangan pada kolom. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Tolong di subscribe video saya untuk agar saya lebih semangat dalam membuat video yang bermanfaat. Dan juga nyalakan notifikasi lonceng kalian biar ketika saya membuat video yang terbaru bisa kalian ketahui secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.